Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus bersama Dispenduk Capil Kabupaten Kediri membahas tema yang sangat menarik, yakni pelayanan sehari jadi dokumen kependudukan. Baiklah, saya akan melanjutkan ini perbincangan saya bersama kedua narasumber. Namun saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa JTV, monggo yang ingin bergabung bersama kami sore hari ini bisa melalui telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Baiklah, saya ingin lanjut dulu ke Pak Supangat. Pak Supangat, kalau tadi sudah membahas begitu ya, banyak terobosan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Mungkin ini orang juga bingung. Sebenarnya pengurusan EKTP sendiri, akte itu sebenarnya ada pungutan biaya nggak sih Pak gitu? Terus misalkan ada bedanya nggak dengan pengurusan ketika kita mengurus secara reguler di kantor dinas dengan pengurusan yang sehari jadi ini? Monggo dijelaskan. Untuk pengurusan dokumen itu yang dikenakan biaya itu hanya bukan biaya tapi denda, itu yang terlambat. Oke. Jadi yang tidak terlambat ya tidak, semuanya gratis. KK, KTP, surat pindah, dan akte kelahiran yang di bawah 2 bulan itu gratis semua. Oke. Ini di sini keterlambatan yang dimaksud seperti apa, Pak? Ya kalau seperti akte kelahiran itu kan paling lama 2 bulan. Oke. 60 hari sudah harus diurus artinya. Saya kira kalau waktu 2 bulan itu dengan kondisi geografis Kediri yang kayak gini mestinya kan cukup. Betul. Nah biasanya orang-orang itu kalau ngurus hanya butuh saja. Nah. Sok-sok kan seperti itu. Sehingga terlambat ya kena denda. Oke, besaran denda dari masing-masing pengurusan itu sama Ya, atau beda? Beda. Oke. Contoh saja kalau untuk akta kelahiran itu yang di atas 2 bulan itu ya 50.000. Oke. Hanya itu. Kalau itu lebih itu laporkan saja. Nah. Hubungi. Oke, biasanya ini yang menjadi permasalahan sebenarnya bayar nggak sih? Nah itu mungkin dari masyarakat sebenarnya itu. Oke, terus tadi sempat disinggung kalau di pelayanan 1 hari itu tidak melayani KTP elektronik, betul nggak? Ya. Kalau di pelayanan 1 hari jadi itu melayani perekaman. Oke. Karena apa? Seseorang itu begitu difoto, direkam KTP elektronik itu tidak serta-merta bisa dicetak. Betul. Karena status datanya itu harus benar direkod dulu. Oke. Sehingga diterbitkan surat keterangan. Jadi nunggu proses penunggalan data dulu. Kalau Oke. sudah datanya sudah tunggal, baru dicetak KTP elektronik. Seperti itu, berarti ketika datang di pelayanan misalkan katakanlah mobil keliling 1 hari jadi, yang jadi hanya surat keterangan itu tadi? Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk pengambilan EKTP sendiri, misalkan sudah jadi nih Pak Supangat, itu bisa diwakilkan nggak sih? Gini ya, kalau mengambil, sarankan untuk diambil sendiri. Oke. Karena apa? KTP yang sudah jadi itu perlu diaktifkan. Kalau diaktifkan percuma. Oke. Sama dengan punya HP tidak ada pulsanya, kan seperti Oke, itu. Pak Supangat, maaf saya potong sebentar, kita angkat telepon dulu dari pemirsa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Supani. Pak Sukadi di mana, Pak? Ya, saya sangat setuju dengan adanya satu online masalah apa itu yang bayi berlahir akte. Terus yang kedua masalah kakak tadi disebutkan oleh Bapak yang terhormat Bapak Supangkat, itu juga ada yang online. Terus yang kami tanyakan satu Bu, ini masalah kehilangan KTP mohon rusak itu berapa lama jadinya? Dan prosesnya gimana? Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukadi sudah bergabung bersama kami. Nah ini, Pak Supangkat, monggo langsung dijawab mawon. Kalau kehilangan ini seperti apa prosesnya dan berapa lama? Sekarang kan semua pengajuan itu sudah di kolektif di kecamatan. Saya kira itu hanya seminggu jadi kalau di kecamatan itu. Sehingga prosesnya ya kalau kehilangan ya nyari surat kehilangan dari kantor polisi. Oke. Kemudian mengajukan dengan fotokopi KK, kemudian ada formulir pengajuan KTP elektronik. Diajukan di kecamatan, nanti ngambilnya juga di kecamatan. Kalau rusak
itu juga fotokopi KK juga, kemudian formulir pengajuan melalui KTP elektronik, kemudian yang rusak itu dilampirkan. Oke. Itu juga dibawa di kecamatan, nanti ngambilnya juga di kecamatan, karena di kecamatan sudah ada petugas yang setiap minggu itu datang ke dinas untuk ngambil tadi mengajukan permohonan sambil mengambil pengajuan yang minggu kemarin seperti itu. Oke, itu tadi nggih Pak Sukadi sudah dijawab oleh Pak Supangkat mengenai prosedur dan juga berapa lama waktu untuk mengurus kembali KTP yang rusak atau hilang. Oke, saya ingin bergeser ini ke Pak Eko. Pak Eko, kalau tadi kita sudah sempat membahas yang namanya online desa begitu ya. Saya ingin tanya ini, apakah sudah terjadwal dengan pasti begitu online desa itu, oke misalkan tanggal sekian itu berada di desa ini. Nah ini seperti apa? Dan apakah masyarakat itu sudah bisa mengakses jadwal tersebut? Ya, bisa langsung ya. Oke. Ya, jadi prinsipnya untuk jadwal pelaksanaan pelayanan keliling kita yang ada di desa-desa itu sebetulnya ya pastinya sudah terjadwal. Itu sudah terjadwal, kita kondisikan ya sesuai jadwal yang sudah ada dan kita koordinasikan dengan desa dan kecamatan setempat. Artinya di sana pastinya sebelum pelaksanaan seperti yang saya sampaikan sudah saya sentuh tadi di awal, sebelum pelaksanaan harian kita juga sudah melakukan sosialisasi biasanya 7 hari ini. Oke. 7 hari sebelum pelaksanaan artinya kita sosialisasikan, kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dan harapan kami program-program yang akan kita jalankan terkait dengan pelaksanaan pelayanan keliling ini bisa sampai kepada warga ya, seperti itu ya. Oke, berarti penyampaian jadwal itu sendiri Iya. melalui kecamatan ataupun Iya, melalui desa. desa-desa. Oke. Dan tentunya harapan kami kedepannya ini tentunya program-program kita, jadwal-jadwal yang sudah kita buat ini tentunya akan kita share melalui Oke. ya internet pastinya seperti itu kira-kira. Oke, Tapi, mungkin ya untuk saat ini belum, mohon Nah. maaf ini pemirsa. Nah, oke, mungkin nanti bisa di share begitu ya, Ya. ketika sudah diupload ke website atau internet mungkin bisa mempermudah masyarakat. Oke, sejauh ini respon masyarakat dengan adanya entah itu program online desa, entah itu pelayanan keliling 1 hari jadi ataupun pelayanan 1 hari jadi seperti apa? Ya. Indikator respons dari warga Kabupaten Kediri terkait dengan pelaksanaan pelayanan keliling kita ya, ini cukup bagus ya, sangat positif sekali. Indikatornya adalah setiap kita melaksanakan pelayanan keliling ini pastinya di luar target kita ya, sehingga kita mengambil beberapa pimpinan maksud saya Oke. mengambil beberapa kebijakan terkait dengan pelayanan keliling ini sehingga terkait dengan keterbatasan SDM ya, karena keterbatasan SDM ini sehingga kuota yang ada di lapangan ini kita batasi untuk saat ini. Terkait dengan penerbitan dokumen-dokumen yang sudah saya sebutkan tadi di awal, akte kelahiran kita fasilitasi 100, KK 100, suket ya, pengganti KTP elektronik 200 dan akte kematian 50. Nah, harapannya apa? Harapannya kalau kita los ya misalkan kita tidak kita batasi, nantinya petugas yang akan kewalahan. Artinya Betul. kerja sampai malam ya, harapannya kita tidak mengharapkan seperti itu. Karena apa? Besok paginya ada kegiatan serupa di wilayah desa lain. Nah, ini harapan kami tidak terlalu malam sehingga sore bisa terselesaikan. Yang terpenting bagi kami kualitas daripada hasil pekerjaan itu sangat bagus itu. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau Pak Supangkat sendiri, selama ini yang sudah diterbitkan dari program yang sudah dijalankan pelayanan 1 hari jadi ini sudah berapa banyak dokumen, Pak? Kalau sampai saat ini? Kalau sampai saat ini kurang lebihnya sekitar 50-an ribu lebih itu yang diterbitkan. Itu per Desember 2017? Iya, sekitar itu. Oke. Juga saya nambahkan Pak Eko tadi ya. Jadi untuk sosialisasi itu persiapannya kita ngundang melibatkan ketua RT RW, kita Oke. kumpulkan. Sehingga kita datang ke sana itu dibantu oleh ketua RT RW untuk menyampaikan kepada masyarakatnya. Kemudian di samping itu juga kita beri waktu sebelum H-1 itu data harus sudah clear karena pelayanan 1 hari. Karena kalau ada yang tanya-tanya nanti nelayan yang tanya saja
saya kira tidak cukup sehari, Betul. tidak selesai itu data itu, sehingga kita pastikan datanya sudah tidak ada masalah, tidak ada yang baru bawa tangan belum, itu tidak ada. Jadi datanya sudah clear di tangan semua, sehingga itu data itu bisa terpenuhi dengan baik itu. Sehingga untuk respon tadi juga ada, makanya apa ya, dari respon itu ada desa yang mengajukan permohonan sampai ada yang minta beberapa kali Oke. itu, hingga masyarakatnya masih banyak, minta lagi. Ini ada bukti kalau program itu sangat direspon baik oleh desa dan masyarakat, seperti itu. Oke, luar biasa sekali pemirsa, itu tadi mengenai pembahasan tentang EKTP. Nah, ini saya ingin membahas sebentar sedikit. Seberapa penting sih sebenarnya masyarakat itu memiliki KTP, apalagi KTP elektronik, karena sekarang kan kalau kita melihat banyak kasus ada masyarakat yang belum memiliki EKTP begitu Pak, ada yang belum melakukan perekaman. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih Pak kepemilikan kartu tersebut Pak, monggo? Iya, KTP itu kan merupakan identitas, merupakan jati diri ya. Betul. Kalau kita nggak punya KTP itu nggak bisa apa-apa. Nah, mau hire mobil nggak bisa, mau buka rekening nggak bisa, oke. naik kereta aja nggak bisa. Betul. Ini sangat pentingnya KTP itu. Mau kawin lagi nggak bisa, KTP nggak punya, seperti Oke. itu. Sehingga itu jati diri sangat penting sekali. Karena apa, identitas yang satu ini di mana-mana digunakan. Betul. Oke. Nah, makanya itu saya kira kalau sampai tidak punya KTP, lu kenapa mau gratis aja kok nggak ngurus? Nah, itu oke. Mau gratis kok nggak ngurus, nggak bayar. Kenapa dipermudah sampai di desa bisa? Kok nggak mau ngurus? Coba itu, kalau nggak mau ngurus, mau ke Surabaya naik kereta nggak bisa. Nah, Naik. oke. Betul. Oke, terima kasih Pak Wanget. Penjelasannya baik. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini dengan tema pelayanan sehari jadi dokumen kependudukan. Jadi monggo Anda warga Kabupaten Kediri yang mungkin memiliki dokumen-dokumen yang mungkin belum lengkap, nah segera dilengkapi dan segera diurus di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kediri dengan program-program yang telah disediakan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.